25. Amsal 25 mengatakan demikian. Rahasia kemuliaan Allah itu justru dirahasiakan. Jadi Alkitab itu bukan satu bacaan yang banyak orang mungkin secara gamblang, secara gampang ingin mengetahuinya dengan mudah saja. Tetapi bukan demikian. Justru di sini dikatakan kemuliaan Tuhan itu justru dirahasiakan. Nah, kita ini dikatakan raja-raja kecil, yaitu kita orang percaya ini justru perlu untuk menyelidikinya, untuk apa? Memperoleh kemuliaan Allah itu. Amin. Untuk itu makanya kita dengan spirit, dengan kemauan selalu tuh ingin mengetahui, ingin menyelidiki. Nah, beranjak dari sinilah supaya kita meneruskan jenjang kitabnya pertumbuhan di dalam iman kita, dalam rohani kita. Nah, di lain pihak Yohanes 4 ayat 24 tidak asing bagi setiap kita juga. Di sini ditekankan, yaitu Tuhan Yesus ketemu dengan orang Samaria, perempuan Samaria ini menekankan, yaitu apa? Allah itu roh, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata-kata harus ini dalam Inggrisnya is a must. Kalau kata-kata harus, pikirkan baik-baik. Ada pilihan lain? Boleh tidak, boleh ya, atau bagaimana gitu nggak? Tidak ada pilihan lain. Harus, yaitu menyembah. Menyembah itu satu status keadaan di mana kita benar-benar surrender, menyerahkan diri kita kepada apa yang kita cintai, apa yang kita idam-idamkan. Itulah arti menyembah itu. Nah, dalam kondisi inilah kita harus ketahui kita perlu dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran itu. Nah, apa artinya? Coba nanti kita akan singgung lebih jauh lagi. Dan secara holistik kita ingin apa? Menelusurinya, menjelaskannya, memberikan pencerahan, memperoleh semua ini dari ayat demi ayat. Ayat menerangkan ayat. Bukan sekedar mendengar sana, mendengar sini. Boleh saja, itu sebagai referensi yang baik. Tetapi lebih utama adalah ayat demi ayat. Ayat menjelaskan ayat. Itulah kehendak Tuhan yang memang Tuhan inginkan demikian untuk kita berlalu. Nah, juga kita perlu memahami firman Tuhan, Alkitab ini secara apa? Hermeneutik. Kita semua sudah tahu. Hermeneutik itu dikatakan apa? Setiap ayat kita harus tahu ditujukan kepada siapa ayat itu sesungguhnya. Jadi bukan ya kadang-kadang katakan dicomot, diambil terus diartikan sendiri. Apakah begitu? Kita perlu mencari relevansinya. Kita perlu mencari kontekstualnya. Dan pun juga ayat itu bahasa aslinya itu sesungguhnya artinya apa. Dan yang ketiga tidak lain yaitu timeline. Yaitu waktu yang berkaitan dengan ayat itu menunjukkan kapan dan yang terjadi yang ini itu supaya kita betul-betul mengerti secara holistik, secara seutuhnya dan sesungguhnya. Baik, dengan itulah mari kita sama-sama melihat dari awal Kejadian 2. Kita ini semua tahu yaitu oleh karena pelanggaran Adam sudah diperingatkan jangan memakan pohon yang baik dan yang jahat itu, karena kalau melanggar itu engkau akan mati. Ini semua kita udah tahu. Artinya ini hembusan nafas yang Tuhan ciptakan manusia ini, yaitu terkonek dengan Tuhan ini. Oleh karena pelanggaran ini yang disebutkan dengan mati. Mati di pandangan Tuhan tuh tidak bicara soal fisik terus mati begitu, tidak. Yang diartikan hubungan dengan Tuhan itu terputuslah. Nah, buktinya apa? Adam memang hidup sejak dengan peringatan ini hidup sampai 900 tahun lebih. Nah, artinya pandangan Tuhan mati itulah hubungan secara roh dengan Tuhan ini terputuslah oleh karena pelanggarannya itu. Ya, ini kita tahu. Maka itu Kejadian 6 ayat 3 mengatakan demikian. Rohku tidak akan selamanya tinggal. Karena apa? Manusia ini menjadi manusia daging. Manusia daging itu Tuhan tidak bisa reside, tidak bisa tinggal selama-lamanya di hal itu. Maka itu Tuhan bekerja secara spontan, secara sporadis kepada manusia, kepada orang yang Tuhan mau pakai. Daud, Musa, dan itu pun juga
juga semuanya. Saul kita tahu semua itu secara spontanitas, secara sementara untuk bekerja itu, tetapi tidak tinggal. Oleh karena apa? Manusia pada saat itulah semua itu dianggap oleh karena putus hubungan yang mati itu tidak tinggal, oleh karena manusia itu adalah manusia daging. Berjalannya perjanjian lama terus-menerus, kita tahu kegagalan demi kegagalan terjadi. Sampai Paulus di dalam Roma 3 pun mengatakan apa? Manusia tidak ada yang baik, manusia tidak ada yang cari Tuhan, manusia itu apa? Brengsek, manusia itu dosa semua. Nah, beranjak dari situlah kita tahu manusia itu di hadapan Tuhan akhirnya gagal. Nah, di tengah-tengah perjalanan inilah, yaitu tercetus di dalam Yeremia 31 ini dikatakan, yaitu apa? Sesudah ini perjanjian yang waktu sesudah itu, waktu itu, yaitu ini merujuk kepada timeline-nya kapan? Kedatangannya Tuhan Yesus itu. Nah, itulah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin, menulis dalam hati mereka. Dalam batin hati inilah yang tujuan Tuhan yang ultimate, yang sesungguhnya untuk menaruh Tauratnya itu, menaruh kebenarannya itu. Nah, inilah perlu manusia sungguh sesuai dengan nubuatnya ini, dipenuhi sesuai dengan apa kehendak Tuhan itu. Nah, lagi Yeskiel pun juga mengatakan, ku berikan hati yang baru, roh yang baru. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini mulai timbul bicara soal roh, bicara soal hati, ya kan? Bukan lagi apa yang tertulis dikatakan di sini, menjauhkan dari tubuhmu hati yang kuberikan kepadamu, roh pula akan kuberikan di dalam batinmu. Nah, ini semuanya merujuk nubuatan yang akan dipenuhi sewaktu pelayanan Tuhan Yesus terjadi di tengah bumi, di tengah umatnya itu. Nah, inilah perubahan-perubahan itu. Maka itu di situ dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Tuhan itu Allah kita, kata-kata Tuhan dan Allah itu sesungguhnya adakah identitas yang beda? The Lord is our God. So Lord and God is identical. Lord and God is the same. Maka itu di sini dikatakan Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu Esa, memang satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, camkan dengan baik itu, aku adalah aku. Dikatakan lebih lanjut dengan kata-kata yang sakral sewaktu Musa, kita tahu semua menanyakan siapa namamu. Aku adalah aku. I am who I am. Yang dijawab, yang diwujudkan dalam perjanjian barunya tidak lain adalah akulah pintu, akulah anggur yang hidup, akulah roti dari surga, akulah jalan hidup dan kebenaran, akulah terang, garam, bla bla bla. Itulah wujudnya dari perjanjian lama yang dikatakan who are you? I am who I am. Tidak lain merujuk kepada Kristus Sang yang juru selamat kita ini semua. Nah, Yesaya 45:21 mengatakan, dari zamanku Bapa lah, sejak dahulu bukankah aku ini Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, Allah itu identik dengan aku, yaitu Tuhan. Tidak ada yang lain. Allah yang apa? Adil. Dan di sini muncul kata-kata juru selamat bahkan. Nah, disinilah menandakan bahwa yang disebut Tuhan itu adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan yang sang juru selamat itu sendiri. Semuanya ini terkonek dengan pemahaman yang jelas, semuanya tidak lain. Tuhan Allah itu adalah sang juru selamat itu sendiri. Nah, Yesaya 9 ayat 6 ini populer sekali dengan ayat yang sering kali apalagi sewaktu menjelang Natal, yaitu kata-kata dikatakan seorang anak telah dilahirkan, seorang putra telah diberikan. Dengan kata-kata telah, tidak lain ini merujuk kepada kelahiran Tuhan Yesus yang dimaksud. Tetapi dengan kata-kata telah, memang eksisten dari Kristus. Tuhan itu memang sudah ada dari kekal sampai kepada kekal. Makanya kata-kata telah inilah yang dipakai, yang telah lahir, yang telah diberikan, semuanya ini merujuk kepada Sang Kristus itu sendiri. Apa yang dikatakan di sini tidak lain yaitu penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal,
dan Raja Damai, seabrek-abrek titel atribut yang ditujukan kepada putra yang telah diberikan itu, yang memiliki hal-hal atribut yang semuanya lengkap yang sudah diwujudkan di tempat ini. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang untuk mendahului, untuk kita menginjak kepada perjanjian baru yang sungguh penting sekali untuk kita pahami, untuk kita mengerti lebih lanjutnya itu. Nah, dari situlah sewaktu Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ini ketemu dengan Nikodemus pun juga mengatakan dengan gamblang sekali, yaitu kamu harus dilahirkan kembali. Kata-kata kembali ini bukan sembarangan, jadi artinya dulunya yang sudah sekarang dihidupkan kembali. Ini perlu supaya apa? Masuk ke dalam kerajaan surga, ya kan? Kerajaan Allah. Kalau tidak, kita tidak mungkin. Bahkan di sini dikatakan kalau yang daging dan daging, roh adalah roh. Artinya apa? Status yang memang sebenarnya ini adalah yang daging ya sama roh ini beda. Tetapi di balik itulah maksud Tuhan Yesus, bahwa di dalam Kristus inilah manusianya akan diciptakannya, dihidupkannya kembali. Yang daging ini ada menjadi rohani kembali yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, inilah maksudnya dari itu semua. Makanya apa yang dikatakan harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Air itu tidak lain yang diartikan oleh Yohanes 7, dikatakan dari dalam hati mengalir aliran air yang hidup. Ini semua merujuk kepada siapa? Kepada Sang Kristus itu, Tuhan Yesus. Kita meminumnya dengan air, bukan air secara fisik, tetapi artinya Kristus sudah masuk ke dalam hati bagaikan sumber air yang hidup, mengalir seterusnya dan seterusnya untuk selama-lamanya di tengah hidup kita ini. Nah, bahkan di dalam 2 Korintus ini mengatakan apa? Sewaktu kita menjadi miliknya, itu Tuhan Allah itu memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang sudah disediakan kepada kita. Ini kita perlu renungkan, perlu merefresh our mind. Sewaktu kita terima Tuhan, kita ini diberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Inggrisnya apa? As a guarantee, as a deposit that He is given us for our eternal life. Dengan roh inilah yang tidak terbatas, manusia inilah sewaktu percaya Tuhan menjadi manusia roh, manusia rohani yang kekal. Oleh karena hanya rohlah yang kekal, bukan tubuh jasmani ini yang sementara sifatnya, tetapi kita udah diubah, udah dimeteraikan, udah diberikan jaminan dengan karunia Roh Kudus di tengah-tengah kita semua. Nah, inilah sederetan pengertian-pengertian untuk kita dahului supaya kita mengerti semuanya apa yang dirancang oleh Tuhan dalam firman-Nya itu. Maka itu di sini dikatakan, coba kita lewatin Lukas 24. Ini adalah satu ayat yang sungguh menggugah hati saya untuk mengetahui hal ini. Ini sangat penting karena apa? Lukas 24 tidak lain, 2-3 ayat kemudian Tuhan Yesus sudah mulai diangkat ke surga. Ini adalah detik-detik saat yang terakhir. Tetapi pesan Tuhan ini sungguh mencengangkan setiap kita. Karena dikatakan apa? Perkataanku ini kukatakan ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Memang ini saat-saat terakhir Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Jadi dikatakan apa? Bahwa harus digenapi semua tertulis tentang aku, yaitu kitab Taurat, kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur tentang Kristus harus digenapi. Kita tahu yang terkenal Yesaya misalnya 53, yaitu apa? Seorang anak yang tidak kenal rupanya, yang menderita dengan luka semua, yang menyembuhkan setiap orang. Itu semua merujuk nubuatan-nubuatan yang sungguh orang Yahudi saat itu menantikan, yaitu tidak lain apa? Wujud kedatangannya itu. Nah, di sini dikatakan selagi aku bersamamu, nubuatan semua dalam perjanjian lama harus digenapi. Kata-kata sekali lagi muncul di sini, harus, tidak ada pilihan lain. Dan memang sejak saat itulah semua tentang Kristus harus sudah digenapi. Nah, inilah ayat-ayat yang membuat kita semua tahu. Nah, ayat selanjutnya mengatakan lalu
dengan atas dasar pemahaman semuanya tentang Kristus itu harus digenapi. Nah, Tuhanlah mulai membuka pikiran sehingga apa? Mereka mulai mengerti soal Alkitab. Bapak Ibu sekalian yang saya ingin saksikan, sejak ayat ini saya pegang dengan baik bahwa kita mengetahui seluruhnya tentang Kristus harus sudah digenapi ini. Tidak ada lagi yang dikatakan nanti atau selanjutnya. Nah, dengan inilah sewaktu kita menelusuri ayat demi ayat, begitu indahnya Tuhan membuka, memimpin untuk satu persatu kita dibukakan dengan alur seperti apa yang dikatakan ini, supaya apa? Kita dibukakan pikiran apa? Untuk mengenal Alkitab sesungguhnya. Nah, inilah hal-hal semua yang sebagai kita punya apa landasan semua. 1 Korintus 15. Nah, ini satu hal yang perlu juga kembali untuk merenungkan, mengkonekkan dengan apa ayat-ayat tadi yang sebelumnya dikatakan. Adam yang pertama itu hanya menjadi makhluk yang hidup. Ya betul, memang sejak setelah pelanggarannya itu dialah hanya menjadi makhluk yang hidup aja. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus, karena Roma 15 mengatakan kalau satu orang berdosa, semuanya jatuh dalam dosa. Tetapi dengan satu orang, yaitu Adam terakhir, dialah yang menebus, dialah yang apa? Dialah yang membersihkan semua umat manusia dari dosa. Yaitu tidak lain, Adam yang terakhir ini merujuk kepada Kristus itu. Nah, ini Kristus inilah yang menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Kristus ini sudah kembali kepada asal mulanya. Tadi kita udah baca dari perjanjian lama, Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan tidak lain merujuk kepada yang akhirnya lahir di dalam wujud Kristus. Sementara untuk mengenakan rupa manusia itu, itulah Allah yang tidak lain, itulah Tuhan adalah Allah kita, roh yang sekarang menjadi kembali kepada asal wujudnya itu, menjadi roh yang menghidupkan setiap dari kita ini. Ayat demi ayat ini biarlah kita terkonek dengan baik untuk mengambil pemahaman seutuhnya, supaya kita mengerti bahwa Kristus ini sudah menjadi apa? Roh yang menghidupkan itu. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Kenapa? Kita coba lihat nanti ayat selanjutnya, yaitu roh Allah di situ ada kemerdekaan, sudah tidak terbatas karena dalam bentuk roh yang dimensinya ini sungguh luas. Dan inilah dengan roh tadi yang dikatakan menjadi jaminan untuk kita memperoleh kekekalan dalam hidup. Nah, inilah hal-hal yang semua dikatakan. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan kalau ia ini telah diduduk dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh, dibangkitkan by the Spirit. He became alive. Dia hidup kembali oleh roh. Bukan lagi seperti yang sebelumnya itu Rana dengan kondisi manusia jasmani. Bukan begitu lagi. Maka itu tidak heran dia nongol dengan tiba-tiba di dalam ruang tertutup dan menghilang dan berwujud dengan muka yang beda. Itu semua ayatnya ada. Dari situlah kita tahu. Karena kalau tidak, dia waktu bangkit itu dan menampakkan diri. Kata-kata menampakkan diri artinya apa sesungguhnya? Sebetulnya dia tidak nampak. Maka itu dikatakan menampakkan. Menampakkan punya arti tujuan yang khusus bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan sesuatu kepada kalangan muridnya saja, bukan kalangan umum. Semuanya dilingkup dalam komunitas muridnya itu. Maka itu di situ dikatakan dialah yang wujudnya di dalam roh itu yang sudah beda dengan yang sebelumnya itu. Dan kita melihat Matius 1 dari awal pun sudah mengatakan demikian. Apa? Yaitu Yesus Kristus kelahirannya itu ia mengandung dari Roh Kudus. Dia ini sesungguhnya bukan oleh karena kita tahu semua oleh karena terjalin hubungan secara manusia, secara darah daging. Tidak, dia memang terlahirkan dari Roh Kudus. Tidak heran sewaktu 33 tahun itu dia mengambil rupa manusia untuk melayani manusia di bumi itu. Setelahnya itu kembali seperti tadi yang dikatakan menjadi roh yang menghidupkan, kembali kepada wujud asalnya. Memang itulah dialah Tuhan itu yang roh
2 Korintus 5. Terima kasih saudara, sampai jumpa pada bagian kedua. See you then.